berbeda bermakna atau berhubungan secara bermakna atau enggak, ya. Nah, kemudian ada output kedua namanya confidence interval atau tingkat kepercayaan. Jadi misalnya ada contoh kasus ini. Nah, ada penelitian tentang tekanan darah pada pasien-pasien yang diabetes mellitus, yang kadar gula darah yang tinggi. Jadi pada pasien DM, tekanan darah itu rata didapat 146 misalnya. Kemudian pada non DM itu 140. Kalau kita bandingkan ini dengan, saya dengan apa nih kalau diuji? Kasus seperti ini diuji dengan statistik. Variabel tergantungnya apa? Tekanan darah. Skalanya apa itu? Rasio. Oke. Kemudian berapa variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya apa? Status diabetes mellitus atau enggak, ya kan? Berapa kelompok? 2 kelompok. Sama subjek atau lain subjek? Gimana subjek? Lain subjek, DM dan non DM, ya kan? Kalau distribusinya ini normal, berarti kita uji pakai apa? UJT bebas, ya, independen. Ya. Nah, UJT bebas itu kan membandingkan rata variabel tergantung antara dua kelompok. Jadi statistik membandingkan UJT tes membandingkan rata tekanan darah DM dan non DM. Ratanya adalah 146 dan 140. Hasil yang didapat adalah P sama dengan 0,02. Berbeda signifikan. Kalau kita lihat ratanya berbeda kan. Sekarang signifikan atau enggak perbedaan itu? Kita uji dengan statistik. Hasilnya signifikan, berbeda signifikan. Karena lebih kecil dari 0,05 kan? Oke. Sementara hasil output lain daripada ini adalah confidence interval 95% CI. Itu nilainya adalah 1,1 sampai 10,9 mm hari. Apa maksudnya begini? Kalau hanya nilai P yang kita cantumkan, berarti itu kita hanya tahu bahwa ada perbedaan bermakna tekanan darah sistolik DM versus non DM, di mana DM itu lebih besar atau lebih tinggi tekanan darahnya. Itu aja kita tahu. Sampai situ aja. Tapi kalau kita cantumkan confidence interval, itu menyatakan bahwa kita yakin di populasi 95% di populasi tekanan darah sistolik DM itu lebih tinggi antara 1,1 sampai 10,9. Rentangnya itu kita tahu di populasi, ya, karena estimasi sampel ini di populasi. Kalau statistik tadi itu hanya menyatakan di sampel, ya kan? Di sampel itu dia bermakna. Tapi kalau dihitung secara confidence intervalnya, dia akan memberikan satu rentang. Kita bisa mengeneralisasinya di populasi, rentangnya antara ini sampai sini. Itu bedanya nilai P dan confidence interval, dua output dari statistik. Jadi kalau ini hanya untuk statistik, kalau ini lebih karena dia di populasi, dia lebih bisa kita gunakan di klinik, nilai klinik. Jadi karena dia populasi, ya berarti kan klinik itu kan subjeknya populasi kan, jadi kita bisa menginterpretasikannya seperti itu. Sehingga sekarang nanti waktu nulis hasil, selain nilai P, tulislah confidence interval gitu, ya. Selain di hasil penelitian nanti yang akan dilakukan. Oke, sekarang kita masuk uji komparasi non-parametrik. Kemarin kita berbicara mulai dari t-test, PET, independent, one sample, ANOVA. Itu semua kita berbicara tentang uji parametrik. Ini adalah uji non-parametrik. Apa yang membedakannya ini? Pertama, uji parametrik itu bisa dilakukan hanya jika pertama, apa syaratnya? Bukan. Di atas 0, oh ya tidak, benar. Apanya di atas 0,05?
Ya, benar. Syaratnya maksudnya adalah syarat pertama, sampel itu mempunyai norm distribusi yang normal. Itu dibuktikan dengan uji normalitas di mana P harus lebih besar dari 0,05. Itu syarat pertama uji parametrik. Syarat kedua yang lebih penting, yang lebih awal lagi, apabila skala datanya numerik, interval atau rasio. Numerik kan terbagi atas interval dan rasio. Jadi uji parametrik dilakukan dua kondisi. Yang pertama adalah skala datanya numerik, yaitu interval atau rasio. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah tadi, bila data yang interval atau rasio tadi mempunyai distribusi yang normal, dibuktikan dengan uji normalitas. Itu hanya syarat uji parametrik. Kalau dua hal ini tidak terpenuhi, kita harus pakai uji non parametrik. Oke. Jadi kalau uji itu harusnya uji parametrik, tetapi tidak bisa memenuhi syarat, kita itu uji non parametrik. Ada kerugiannya? Ada kerugiannya kan? Kerugiannya ya masih ada. Karena begini, kalau harusnya itu uji parametrik, kita bisa lakukan memang dengan menggunakan uji statistik parametrik, dibandingkan kita terpaksa menggunakan ini. Yang parametrik itu lebih precise dan lebih powerful, jadi kita bisa lebih menggeneralisasinya. Confidence intervalnya kita bisa pakai untuk mengestimasi populasi, ya. Lebih kuat ya, lebih berguna sebenarnya. Tapi kalau memang nggak bisa, ya nggak boleh buat. Nah, seperti ini. Tapi kalau nature-nya dia itu memang harus digunakan uji non parametrik, apa tuh? Skalanya harus. Sebenarnya ada penelitian yang memang dari awalnya itu skalanya itu kategori ordinal atau nominal. Kan tetap pakai ini nggak bisa pakai parametrik, ya nggak boleh buat. Memang itu nature-nya. Tapi kalau nature-nya itu ada parametrik, kita terpaksa pakai non parametrik, ya sebenarnya hasilnya lebih sedikit downgrade, tapi apa boleh buat? Ya. Berarti ingat ya, parametrik itu syaratnya dua, skalanya dan normalitasnya, ya. Kalau nggak bisa ya terpaksa kita pakai non parametrik. Tapi memang ada asal topik penelitian atau pertanyaan penelitian yang skalanya itu variabel tergantungnya bukan yang numerik, itu yang memang ini yang sekarang kita lihat non-parametric facts. Yang pertama, bila variabel tergantungnya ordinal. Ya. Contohnya apa nih? Kira-kira. Misalnya gini, ada contoh penelitian seorang petani ingin membuktikan apakah media tanam ya, itu mempengaruhi mempengaruhi rasa buah. Rasa buah itu yang kategorikan menjadi tidak manis, sedang manis. Jadi kan ordinal variabel tergantungnya. Nah itu dia pakai ujinya ini. Kalau media rasanya, media tanamnya itu dua kelompok, misalnya dengan pupuk tanpa pupuk, berarti dipakainya mandatory. Kalau media rasanya dengan pupuk tanpa pupuk hidroponik, kan 3 kelompok tuh, baru kita pakai skala. Contohnya seperti itu. Tapi biasanya uji mandatory dan skala lebih sering digunakan sebagai uji alternatif atau uji downgrade dari uji parametrik yang tidak memenuhi syarat. Misalnya mandatory digunakan sebagai alternatif dari independent t-test. Misalnya kita ini punya kasus yang seperti tadi DM itu, tetapi setelah kita uji normalkan datanya numerik, kita udah yakin pasti numerik, pasti pakai independent t-test. Nanti dulu saya uji normalitasnya, ternyata normal, kita lanjut t-test kan. Tapi kalau nggak normal, kita pakai alternatifnya non parametriknya, yaitu mandatory. Kalau di tabel algoritma yang besar itu kelihatan ya. Kalau tidak normal turun ke bawah, pakainya mandatory.
Kruskal-Wallis ini adalah alternatif dari ANOVA one way. Coba lihat. Misalnya 3 kelompok. Variabel bebas ANOVA one, variabel tergantung ANOVA one way, numerik. Kalau numerik, pakainya parametrik ANOVA one way. Nanti dulu, tes dulu normalitasnya. Ternyata nggak normal. Berarti pakai uji para alternatif dari ANOVA one way, yaitu Kruskal-Wallis. Mirip-mirip dia punya kondisi, tapi berbedanya parametrik dan non-parametrik. Oke? Kalau Wilcoxon itu partnernya siapa? Maksud partner saya itu seharusnya pakai ini, nggak bisa pakai Wilcoxon. Apa di sini? Bukan. Uji parametrik dari yang seharusnya. Tapi karena nggak bisa kita pakai Wilcoxon. Kalau lihat berpasangan. RTS bukan? RTS uji parametrik dari 2 kelompok sama subjek. Ya, tetapi ternyata tidak normal. Alternatifnya adalah Wilcoxon. Friedman ini adalah counterpart dari ANOVA Newton. Kalau Kruskal-Wallis counterpart dari ANOVA one way, Friedman adalah counterpart dari ANOVA epithet. Ya. Jadi ANOVA epithet itu contohnya kan seperti saya bilang, kalau sebelum dan sesudah waktunya itu hanya 2 pengukuran, pakai tes berpasangan. Tapi kalau 3 kali ukur, 0, 1 minggu, 1 bulan, itu kan pakainya ANOVA epithet kan. Ternyata nggak normal distribusinya, meskipun datanya numerik, pakainya adalah Friedman. Oke, ini adalah uji alternatif. Lebih seringnya uji-uji dipakai sebagai pengganti uji parametrik yang tidak memenuhi syarat. Tapi bisa juga dia pada nature-nya digunakan untuk uji-uji memang uji non parametrik seperti contoh tadi media tanam, ya untuk rasa buah itu pakainya langsung ini. Nah, lihat kondisinya sama dengan T-test dan ANOVA, ya. Sama juga nature-nya dengan ANOVA, kalau ada P-nya lebih kecil dari 0,05 dilanjut dengan uji pokok. Karena Kruskal-Wallis itu tidak bisa tahu siapa yang berbeda. Dia hanya mendeteksi ada perbedaan di antara kelompok-kelompok ini. Paling tidak 2 kelompok berbeda, paling tidak. Sehingga bisa digunakan kelompok berikutnya. Oke? Non parametrik, Wilcoxon, Mann-Whitney, Friedman, Kruskal-Wallis. Kalau dicari di FPSS tidak ada nama itu. Ya, itu hanyalah nama pendek, nama istilah, AKA, DG, supaya kita gampang menyebutnya. Digunakan berdasarkan nama orang yang menemukannya, yang menghitungnya. Kalau di statistik ini terminologinya beda. Kalau untuk Kolmogorov-Smirnov, ya, Kolmogorov-Smirnov itu dia apa? One sample Kolmogorov-Smirnov, dia apa? Yang ada nama Kolmogorov-Smirnov, salah satu uji dari normalitas Sapiro-Witten dari Kolmogorov-Smirnov. Jadi kalau kita mau tes dengan Kolmogorov-Smirnov, kita cari di sini nggak ada, yang ada adalah one sample KS. Oke? Mann-Whitney. Nggak ada uji nama Mann-Whitney di situ. Mann-Whitney itu nama si Mann dan si Whitney yang menemukan uji statistik ini. Tapi di sini nama generalnya adalah 2 independent sample. Jadi SPSS itu memberikan nama general ya. Kita itu biar gampang. 2 independent sample. 2 independent sample itu dites atau bukan? Kan masih ada pertanyaan begitu. Susah panjang namanya. Mann-Whitney, pola kosong Mann-Whitney. Langsung gitu ya. K independent sample itu berarti kalau 2 independent sample berarti 2 kelompok. Kalau K lebih dari 2, itu adalah Kruskal-Wallis. Oke, karena Kruskal-Wallis menguji lebih dari 2 kelompok. Ya kan tadi 3 atau lebih ya. 2 related sample, pair, related berhubungan sama. Ya kan? Itu adalah Wilcoxon. K related adalah Friedman tadi, counterpart dari ANOVA epithet. Oke. Ini adalah terminologi. Jadi kalau misalnya, ujinya pakai Kruskal-Wallis, Bang. Where misalnya Kruskal-Wallis gimana? Satu-satu kamu buka yang lain. Dan
nggak ada ditemukan di bawah ini. Tapi tadi karena dia kelompok dari non parametrik, disort di non parametrik test, marilah regresi dialog. Oke, di sini di bawah ini. Oke. Nah, kalau kita mau cari mean width nih, kalau kita klik to independent sample, hasilnya seperti ini. Kita tinggal pilih itu, kita centang mean width nih, ya. Semua ini to independent sample, tapi yang paling sering dipakai adalah mean width EU test ini ya, centang. Oke, hasil mean width ini akan seperti ini. Yang dilihat adalah asymmetrical, ya kan, karena kurvanya tidak simetris ya. Kalau yang normal tadi kurvanya lonceng, yang simetris itu yang kebalik kan. Kalau ini asin ya, berarti dia bergeser, skew. Yang dilihat adalah ini, oke, 0,016 di bawah 0,05. Kalau ya sama, nilainya itu sama ya, 0,05, sama juga, semua tes juga seperti itu. Nah, ini komparasi kedua. Kalau tadi variabel tergantungnya adalah ordinal, yang 3 kelompok, yang bertiga. Manis, biasa aja, tidak manis, saya gitu ya. Kalau ini, kalau variabel tergantung itu nominal, nominal itu berarti setara, ya. Yang tidak positif negatif setara, jadi laki-laki perempuan gitu kan. Kalau variabel tergantungnya ini mau dia 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok, itu pakainya cuma satu aja, I square ya. I square. Kalau I square ini bahasa Indonesianya I kuadrat, atau istilah generalnya adalah prospek statistik, karena dia berdasarkan tabulasi silang. Nah, uji ini nanti bakal banyak digunakan di ilmu-ilmu biomedik ya, pakai uji ini banyak. Misalnya pertanyaan penelitian yang ingin mengetahui apakah ada perbedaan proporsi atau tingkat terjadinya kanker dengan merokok. Kanker dengan perokok. Apakah ada perbedaan obat A dengan obat B terhadap kesembuhan? Apakah ada perbedaan perokok tidak merokok terhadap terjadinya kanker atau tidak? Kanker paru maksudnya ya. Tidak. Jadi kan nominal dengan nominal kan. Nominal 2 kelompok atau 3 kelompok, oke? Yang dibandingkan di chi-square ini bukan mean. Kalau kayak uji parametrik tadi yang kita bandingkan adalah rata mean, rata, perbandingan rata antar kelompok. Kalau di chi-square ini yang dibandingkan adalah proporsinya. Dibandingkan proporsi antara penderita kanker yang merokok dan penderita, jadi ada kelompok orang menderita kanker nih. Ditanya merokok atau nggak merokok? Merokok. Oke, berapa proporsinya? Sekian persen. Terus ada lagi penderita kanker nih, ditanya merokok nggak merokok? Nggak merokok, sekian persen. Kalau perbandingan proporsi ini, persen ini nggak berbeda bermakna, apa yang bisa kita tangkap? Saya gini, ada sekelompok orang penderita kanker, kita tanyain, Bapak merokok nggak? Saya merokok. Oke, 55% misalnya. Kemudian ada sekelompok orang penderita kanker juga, misalnya orang desa di Darmais. Merokok nggak? Nggak merokok. Berapa? 52%. 52 sampai 55. Proporsi ini kan. Terus dibandingkan proporsi ini antara 52% dan 50% ini tidak berbeda secara statistik. 52 dan 55 secara rasa berbeda, tapi secara statistik nggak berbeda. Apa yang bisa kita tangkap? Yang bisa kita simpulkan dari uji proporsi? Bahwa proporsi orang yang menderita kanker
karena merokok dan dia menderita kanker karena tidak merokok, sama aja. Berarti yang bisa kita tarik kesimpulan, kita tidak bisa bilang bahwa rokok mengakibatkan kanker. Benar ya gitu ya? Logikanya kan gitu kan? Nah, uji proporsi hanya begitu aja. Kita hanya bisa menarik ternyata berbeda atau tidak berbeda makna antar ini dan ini. Jadi kita lihat contohnya. Misalnya seorang periset membandingkan dua jenis obat demam, obat A dan obat B. Oke. Outputnya atau variabel tergantungnya itu adalah kesembuhan, yaitu dikelompokkan menjadi sembuh atau tidak sembuh. Dari hasil tabulasi silang, begini, yang mendapat obat A 15 orang sembuh, yang mendapat obat A 60 tidak sembuh, yang mendapat obat B 72 sembuh, yang tidak sembuh 3 karena dia 150 orang. Jadi di cross check totalnya 150 kan. Berarti sekarang ada perbandingan dua kelompok. Kalau kita taruh tabulasi, sembuh obat A, tidak sembuh obat A, sembuh obat B, tidak sembuh obat B. Secara proporsi kita lihat gimana? Kalau secara kasat mata aja nih, obat apa yang bagus? Obat B ya, karena sembuh 72. Kita ujilah dengan chi-square. Di mana letaknya chi-square? Chi-square itu seperti tadi nama generiknya adalah prospek ya, prospek statistik. Jadi kita dan dia ada di deskriptif, kemudian yang prospek. Tapi di situ geser nggak ya? Ini karena itu ya, kita masukin satu ke row, satu ke kolom. Ya. Ini banyak anjuran. Ada yang bilang variabel tergantung taruh di kolom. Ya. Tapi itu ya sesuatu yang penting kita kan lihat hasilnya. Nah, begitu kita sebelumnya setelah kita masukkan row ke kolom variabel ini. Kemudian kita klik statistik, kemudian akan muncul dialog seperti ini. Kita centang chi-square, ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat di situ di atas ada hasil Pearson chi-square 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05. Berarti hasilnya ini adalah bahwa obat B seperti kalian lihat tadi di tabel itu lebih bagus dibanding obat A, memang terbukti karena proporsi kesembuhannya lebih banyak dibandingkan obat A, proporsi ketidaksembuhannya lebih sedikit. Oke, nah, itu seperti ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai ini sudah selesai, kalau dari uji statistik sudah selesai. Jadi kan variabel tergantungnya dari proporsi obat obat sebaliknya proporsinya membandingkan di ITS kan terbatas tinggi badan kelompok paralel semua terbatas tinggi badan kelompok bermakna berbeda. Kalau ini yang dibandingkannya adalah proporsi kesembuhan jumlah yang sembuh dibanding yang tidak sembuh.
jumlah sembuh dibanding tidak sembuh untuk obat, let's say adalah yang sembuh dibanding tidak sembuh di obat tapi kan proporsinya itu angka 89/145. Jadi proporsi kesembuhan obatnya lebih tinggi dibanding proporsi kesembuhan gitu ya. Itulah yang menjadi pertanyaan. Makanya ini ditanya. Kenapa kalau lebih kecil dari 0,05 itu lebih bermanfaat gitu ya? Oh, ya, itu mesti balik lagi ke tadi yang supaya yang awal itu bahwa daerah kan hipotesis nolnya bergantung pada hipotesis balik lagi ke sini. Kembali lagi makhluk ini. Jadi kita ngomong set nilai P itu batas tambang itu 0,05 ada di sini. Ini berkaitan ini apa itu P? Nilai P. Nilai P itu bila diasumsikan hipotesis nol, maka probabilitas untuk mau memperoleh hasil yang diekspektasi. Jadi begini. Bila diasumsikan, masih kita balik ke kasus tadi ya. Kalau obat hipotesis nolnya apa? Tidak ada perbedaan keuntungan antara obat A dan obat B. Bila ini benar, maka sebenarnya probabilitas itu ini sedemikian kecilnya. Bila hipotesis nol itu benar, berarti dia itu ada di daerah penerimaan anom atau penolakan anom. Ya. Jadi bila hipotesis nol itu benar, maka probabilitas untuk kita terima itu adalah lebih kecil dari 0,05.